Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Beberapa bulan terakhir ini, media pemberitaan dipenuhi dengan berita-berita mengenai wabah virus corona. Nah, dalam hal ini Bunda, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunda. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang Bunda ketahui tentang wabah virus COVID-19 ini? Oke, Bunda coba jawab ya Kak. Eh, yang Bunda ketahui dari media pemberitaan di televisi ataupun media-media sosial lainnya, virus corona atau yang biasa orang sebut dengan COVID-19 ini adalah salah satu jenis virus baru yang pertama kali mewabah di daerah Wuhan pada Desember tahun 2019. Kemudian cara penularan virus ini yang kita dengar dari media-media sosial adalah penularannya bila misalnya nih Bunda tertular udah positif terinfeksi virus corona itu, Bunda batuk atau pilek atau bersin gitu kan. Nah, dropletnya itu misalnya kena ke kakak gitu, nah itu bisa jadi menjadi media penularan. Dan kalau kakak misalnya sudah tertular, itu kakak akan mengalami gejala seperti demam, kemudian batuk pilek seperti flu, lemas, radang tenggorokan. Tapi dari informasi-informasi yang ada di berita itu, kebanyakan pasien yang terkena infeksi itu mengalami sesak napas, gangguan pernapasan. Dan kalau sudah seperti itu, sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit biar segera dapat didiagnosa dan ditangani. Pertanyaan kedua Bunda, selain di negara kita Indonesia, Ya, negara mana saja yang sudah terkena virus COVID-19 Bunda? negara mana saja? Banyak, diantaranya itu ada Cina, Amerika Serikat, Iran, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Spanyol, dan masih banyak lagi Kak, karena memang virus ini benar-benar sedang mewabah hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya Bunda yang ketiga, kapan virus corona ini pertama kali masuk di Indonesia? Virus corona diberitakan di televisi ataupun media sosial masuk ke Indonesia itu sekitar bulan Februari tahun 2020, sekitar pertengahan, dan kemudian ada proses-prosesnya. Akhir Februari itu baru jelas bahwa di Indonesia sudah ada warga negara yang terinfeksi virus tersebut. Pertanyaan keempat Bunda, apa saja yang Bunda ketahui untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini Bunda? Yang Bunda ketahui untuk mencegah penularan virus ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan imunitas diri kita. Dengan cara apa kan? Meningkatkan imunitas diri kita itu dengan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah, banyak makanan mengandung vitamin E dan vitamin C, perbanyak minum air mineral, dan jangan lupa juga kalau pagi minum susu ya Kak ya. Langkah yang selanjutnya yaitu selain meningkatkan imunitas diri adalah menjaga kebersihan. Itu penting Kak, menjaga kebersihan. Makanya Bunda selalu mengingatkan kepada Kakak sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas langsung cuci tangan. Cuci tangan itu tidak asal sekedar membasuh tangan, tapi benar-benar kita melakukan gerakan cuci tangan itu dengan benar, menggunakan sabun lalu dibilas dengan air yang mengalir. Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan jalan pola hidup sehat Kak. Dari pagi itu seperti yang sudah teacher arahkan ke kakak itu sudah tepat. Misalnya setelah kita bangun pagi, setelah ibadah, sempatkan diri untuk berolahraga dan berjemur di bawah matahari selama 30 menit.
Lalu setelah itu kita membasuh diri kita, membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, baru kita melakukan aktivitas yang lainnya. Utama selain dari itu, istirahat yang cukup, jalani hidup yang sehat, berpikiran yang positif. Dan yang tidak kalah penting adalah sebaiknya kita melakukan social distancing, melakukan pembatasan berinteraksi dengan banyak orang, tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau kakak sebagai pelajar, ya belajarnya di rumah. Kalau bunda sekarang aktivitasnya menemani anak-anak belajar di rumah, mendampingi anak-anak belajar di rumah, seperti itu. Kalau misalnya kebiasaannya kakak kan ini ya, biasa sholat jamaah. Kalau di rumah selalu sholat jamaah sama ayah di masjid. Nah, untuk sementara waktu ini sholatnya di rumah dulu. Kemudian kalaupun misalnya bunda atau ayah harus, kalau ayah tetap harus kerja ya, menjalankan tugas. Kalau misalnya bunda misalnya ada kegiatan yang memang mengharuskan bunda untuk keluar rumah, harus jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan sudah tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah, mau arisan atau pertemuan atau mengikuti kajian yang lain. Semuanya kalau bisa digantikan, aktivitas itu dilakukannya di rumah. Oke, Bunda. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Bunda. Pertanyaan kelima, apa pesan yang ingin Bunda sampaikan berkaitan dengan virus COVID-19 ini, Bunda? Kalau bunda pribadi, mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak berkenan, tapi bunda berharap kita sama-sama sebagai warga negara yang baik bisa berperan serta membantu mengurangi penyebaran virus corona ini dengan tetap berada di rumah. Marilah kita sama-sama menahan diri untuk tidak egois, masih keluar rumah, gitu, melakukan keluar rumah. Sebisa mungkin kita berada di dalam rumah, melakukan aktivitas di dalam rumah, mendampingi anak-anak di dalam rumah, memastikan anak-anak dalam kondisi sehat di dalam rumah. Dan bunda juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua aparat pemerintah yang telah melakukan segala upaya untuk menangani virus corona ini. Juga para tim medis yang telah berjuang saat ini untuk menangani pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Selamat berjuang, semoga semua yang diupayakan menjadi amalan baik untuk para dokter. Kemudian secara pribadi saya turut bersuka cita atas meninggalnya para dokter yang sedang menjalankan tugas dalam menangani pasien ini. Semoga segala yang para dokter-dokter itu lakukan kelak dibalas oleh surga oleh Allah. Dan tidak kalah penting, mari kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan lindungan kepada kita semua supaya tidak terkena wabah ini, dan kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Allah agar wabah virus ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang bekerja di kantor bisa kembali bekerja, anak-anak sekolah, dan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga pun bisa kita lakukan secara normal. Semua yang terbaik dari Allah, semua ini datangnya dari Allah, maka kita serahkan semuanya kembali kepada Allah. Itu aja kakak yang mungkin bisa bunda sampaikan. Terima kasih atas kesediaan Bunda untuk menjawab pertanyaan yang Hanif berikan mengenai COVID-19 ini. Semoga orang yang menonton video kita ini semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Harapan kita bersama, semoga wabah virus COVID-19 ini segera berakhir, dan insya Allah Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.